Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resiko dalam kehidupan dalam konteks asuransi jiwa. Oke, rekan-rekan sekalian, berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang resiko dalam kehidupan dalam kaitannya konteks dengan asuransi jiwa. Rekan-rekan sekalian, dalam resiko kehidupan ada beberapa resiko yang bisa terjadi pada kita maupun saudara kita atau kita semuanya, yaitu meninggal terlalu cepat. Itu sudah takdir ya, itu sudah takdir. Penyakit kritis ya, penyakit kritis, jadi penyakit yang berbahaya yang bisa menjangkit siapa saja, kecelakaan dan cacat tetap total, juga bahkan hidup terlalu lama pun mengandung resiko. Rekan-rekan sekalian, kita sudah tahu namanya resiko dalam kehidupan, seperti yang diuraikan di segmen awal tadi. Tentunya kita akan mempersiapkan antisipasi, terutama dalam hal masalah keuangan, proteksi keuangan di kita maupun nanti anak keturunan kita. Itu adalah konsep di dalam asuransi ya, setahu saya. Rekan-rekan sekalian, seseorang yang ikut menjadi nasabah di dalam suatu perusahaan asuransi dan memiliki polis yang aktif, itu tentunya akan mendapatkan hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan ya, yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Jadi kalau kita ikut suatu asuransi, tentunya jika terjadi sesuatu ya, ini akan yang namanya dinamakan dengan mengalihkan resiko atau transferring risk, yaitu mengalihkan sesuatu resiko yang dapat dilakukan dengan cara mentransfer resiko dari seseorang individu ke perusahaan asuransi. Jadi di sini resiko yang ada pada individu pemegang polis yang aktif itu akan ditransfer atau dialihkan resikonya ke perusahaan asuransi. Oke, mungkin ada yang bertanya, contohnya bagaimana konkretnya, Pak? Kok bisa terjadi kayak gitu? Karena ya terus terang saja, banyak orang atau individu memang yang tidak percaya dengan asuransi ya, yang katanya asuransi bohong, yang kata asuransi mengecewakan, penipu dan sebagainya. Itu bisa kita lihat ada di YouTube, ada di berita-berita, ada di katakanlah aduan di kantor polisi, itu banyak sekali ya. Tapi banyak juga yang ikut, jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran kalau di seluruh dunia, yang sudah tahu tentang asuransi secara benar. Jadi saya contohkan, yaitu misalnya ini, jika seseorang nih khawatir apabila dia kehilangan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan karena satu, misalnya dead ya, meninggal dunia, atau accident, kecelakaan,
seorang kepala keluarga yang ikut asuransi ini akan mengasuransikan jiwanya, jadi melakukan transfer resiko ke perusahaan asuransi jiwa. Jadi kalau ada terjadi sesuatu, misal meninggal, otomatis nanti akan dapat yang namanya klaim asuransi jiwanya, yang tentunya nanti itu akan diberikan ke ahli waris yang ditunjuk, bisa itu istrinya, anaknya, atau keluarga terdekatnya yang ditunjuk oleh pemegang polis. Jadi sungguh mulia sebenarnya kalau kita paham betul tentang apa itu asuransi ya. Karena asuransi berbagai macam ya, bukan cuma asuransi jiwa aja, banyak. Apalagi kalau zaman sekarang ini ada asuransi yang dihubungkan dengan investasi juga, pendidikan dan sebagainya. Jadi rekan-rekan sekalian, dalam asuransi jiwa atau life insurance itu bertujuan adalah untuk mengurangi dampak kerugian aset yang diderita oleh pemiliknya ya. Saya ulangi lagi, jadi asuransi jiwa bertujuan itu untuk mengurangi dampak kerugian aset yang diderita oleh pemiliknya atau pihak-pihak yang menjadi tanggungan pemilik aset tersebut. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberikan kompensasi kerugian sehingga tujuan-tujuan finansial orang tersebut tetap dapat tercapai walaupun beliaunya terjadi suatu resiko. Karena di dalam polis itu tentunya sudah ada perjanjian yang poin-poinnya jelas, tertera dan diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi bukan abal-abal ya, semuanya ada hitam di atas putih. Makanya kalau kita klaim kok tidak sesuai yang ada di perjanjian, mau ke hukum kemanapun tidak akan menang, karena semuanya sudah ada aturan hitam di atas putih ya, sudah ada hitam di atas putih. Jadi asuransi kan macam-macam nih. Asuransi sendiri kan rekan-rekan sekalian kan ada dua jenis ya, dua bisnis asuransi nih yang setahu saya nih, yaitu asuransi jiwa life insurance dan asuransi umum general insurance. Dan asuransi jiwa pun akan dibagi lagi dua jenis, yaitu asuransi tradisional dan asuransi unit link. Jadi yang unit link ini yang dihubungkan dengan investasi. Jadi kita sekalian juga ada proteksi, juga ada asuransi. Jadi pembayaran untuk preminya itu dibagi dua. Itu rekan-rekan sekalian, jadi biar memahami ya. Jadi ini tuh ada yang namanya pengalihan resiko, risk transferring. Oke rekan-rekan, itu saja yang saya share untuk kali ini. Nanti dilanjut untuk pemahamannya, sampai nanti juga mungkin nanti ada tanya jawab atau yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat, menambah wawasan kita tentang asuransi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.